Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Zafira, mahasiswi dari UNY Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Prodi Biologi. Dan semester ini saya sedang melaksanakan KKN atau kuliah kerja nyata di Dusun Randu Goang, Dusun Randu Goang, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana cara membuat face shield yang sederhana. Nah, video ini saya tujukan kepada warga Randu Goang, tempat saya KKN, dan juga kepada penonton lainnya dari berbagai daerah dan wilayah. Nah, di masa yang pandemi ini kita berlomba-lomba mencari cara bagaimana sih supaya untuk tetap melindungi diri kita ketika kita tetap produktif berada di luar. Salah satunya adalah menggunakan masker seperti yang saya gunakan ini, dan juga menggunakan face shield atau pelindung wajah. Nah, di sini saya memiliki face shield yang saya beli. Harganya lumayan ya, 15.000 untuk beli satu face shield seperti ini. Ya memang dapat kita lihat spons karetnya bagus, kemudian likanya tebal, pantas harga 15.000. Tetapi jika kita bisa membuat dengan lebih sederhana dan lebih murah, kita bisa menghemat biaya. Nih, di sini saya punya dua. Satunya saya menggunakan karton. Satu lagi saya menggunakan kardus. Nah, tapi inti cara pembuatannya adalah sama, hanya bahannya yang sedikit berbeda. Untuk membuat face shield sederhana seperti milik saya ini, bahan-bahannya cukup mudah didapatkan. Nah, berikut saya perlihatkan bahan-bahannya apa, bahan dan alat yang dibutuhkan apa saja ya. Nah, pertama adalah karton. Nih, karton yang menjadi landasan buat di kepala ini. Nih, mau karton yang tebal boleh, karton yang tipis seperti milik saya juga boleh. Karena kalau karton yang tipis nanti butuh tebal, tinggal ditempelkan saja dua karton, jadi lebih tebal. Atau jika tidak ada karton, seperti yang mau saya buat ini, menggunakan kardus. Nah, dan kalau satu kardus ini masih terlalu tipis, nanti bisa kita tempelkan dua kardus hingga lebih tebal. Nah, kemudian bahan yang penting lain adalah mika. Nah, nih, di sini saya menggunakan satu lembar mika. Tetapi jika teman-teman ingin lebih tebal, bisa menggunakan dua mika, nanti ditempel menjadi satu, pinggir-pinggirnya menggunakan double tip bisa. Kemudian setelah mika, yang kita butuhkan adalah staples. Staples di sini silahkan gunakan staples yang tebal sehingga akan kuat untuk menstaples karton atau kardus. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan karet. Nah, karet di sini jumlahnya bisa disesuaikan dengan ukuran kepala. Nah, supaya nanti tidak terlalu lobok atau tidak terlalu kencang. Nah, kurang lebih itu bahan-bahannya. Dan untuk merekatkan jangan lupa nanti kita sediakan double tip. Oke. Setelah bahan-bahannya ini kita persiapkan, kita bisa mulai untuk membuatnya. Nah, tahap pertama adalah kita menyiapkan karton atau kardusnya. Nah, saya menggunakan kardus besar ini. Kemudian saya ambil bagian tutupnya dan saya potong menjadi 4 bagian. Nah, yang kemudian 4 bagian itu nanti saya rekatkan dua-dua sehingga nanti tebal. Nah, nih, saya potong jadi 4, kira-kira tipis seperti ini. Kemudian 2 bagian seperti ini saya tempelkan, saya rekatkan menjadi seperti ini. Nah, dan karena tadi ada 4 bagian, kita rekatkan dua-dua sehingga saya punya 2 bagian yang panjang seperti ini. Nah,
Setelah siap dua bagian ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merekatkan mika kepada kardus. Nah, bisa kita pilih salah satunya, salah satu dari dua bagian yang telah kita siapkan tadi. Misalnya saya pilih ini. Nah, ini ya, lihat ya, kalau dua jadi tidak terlalu tipis ya, dan bisa dilengkungkan. Nah, sekarang kita tempelkan mika pada potongan kardus. Lihat ya, nih. Seperti ini. Nanti jadi seperti ini. Sekarang kita lekatkan dulu menggunakan double tip. Ya, mikanya akan kita rekatkan. Nih, mikanya sudah rekat. Kayak ini sudah jadi. Tahap selanjutnya adalah, nah, kita akan menempelkan mika dan kardus yang sudah menjadi satu ini dengan kardus satunya. Nah, sekarang begini, kardus yang satunya ini adalah sebagai landasan yang akan menempel kepada kepala, sedangkan mika dan kardus ini yang akan melindungi kita di depannya. Jadi kardus yang ada di mikanya ini kita lengkungkan, kemudian kita pasangkan. Kita buat perkiraan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih ini kita beri jarak kurang lebih seperti ini. Begitu juga sisi satunya. Kemudian akan jadi seperti ini. Nah, untuk menentukan mikanya ini tuh terlalu jauh atau terlalu dekat dengan wajah kita, bisa kita coba lekatkan seperti ini. Jika dirasa mikanya terlalu dekat, nah ini bisa kita dorong lagi. Nah, sehingga jauh. Jika terlalu jauh, bisa kita dekatkan. Nah, kita ukur kira-kira mika tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh dengan wajah kita. Nah, saya rasa segini cukup ya. Nah, kemudian bisa kita tandai menggunakan pulpen atau penanda. Nah, setelah itu bisa kita staples. Saya menggunakan ini ya, staples besar. Saya staples 2 kali supaya kencang. Atau mau lebih kencang lagi boleh dibuat bolak-balik. Nah, kemudian sisi satunya yang tadi sudah kita beri tanda ya. Nih, saya sudah diberi tanda. Kita staples. Di baliknya juga di staples biar kencang. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, jika staples yang tadi dipasang ditakutkan melukai kepala, nah ini bisa kita lindungi dengan ditempelkan lakban di sini. Kita tempelkan lakban. Sehingga
step plusnya tadi tidak melukai kepala. Nah, tahap selanjutnya adalah memasang karet di kardus di pinggir-pinggir ini, supaya face shield ini nanti bisa terpasang di kepala. Nah, bisa kita lubangi terlebih dahulu bagian pinggir sini, bisa menggunakan cutter, menggunakan gunting, atau di sini saya memiliki ini alat untuk melubangi. Nah, sisi satunya hati-hati supaya tidak melukai tangan. Kemudian nih ya, sudah ada lubangnya, lubang. Nah, kemudian sekarang kita menyiapkan karetnya. Nih, karetnya bebas ya, mau warna-warni, mau satu warna boleh. Saya menggunakan merah sama kuning biar berwarna-warni. Nah, ini ya. Saya pasangkan karetnya seperti ini sehingga jadi seperti ini. Dibuat rantai ini kita kira-kira cukup nggak nanti sampai sini. Ini tempat saya kurang lebih saya tambah satu lagi. Nah, ujungnya saya kasih merah. Untuk menguncinya nih dibuat jangkar. Nih, kita masukkan lubang, kita ambil, ini kita ambil, kita masukkan ke yang merah sini. Nah, jadi seperti ini karetnya. Ini kira-kira cukup ya. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang ada di face shield. Udah ada, bisa kita ikat atau dibuat jangkar lagi. Nah, seperti ini. Jangkar. Kemudian kita masukkan ke sisi satunya. Nah, setelah masuk, ini sudah masuk, kita ikat. Silahkan diikat mati saja, jadi supaya kencang, nanti nggak lepas-lepas ketika face shieldnya kita gunakan. Tada, sudah jadi ya, udah terpasang, sudah jadi. Coba kita gunakan ya. Nah. Sudah jadi face shieldnya.
facial buatan sendiri. Nah, cukup sederhana dan mudah kan? Jika ingin terlihat menarik, nah bisa kita beri hiasan di sini, kolase, kreasi, misalnya kertas warna kita gunting bentuk bunga, bentuk bintang, atau bentuk macam-macam, kemudian ditempelkan sehingga akan terlihat lebih menarik. Gitu. Salam sehat, menjaga diri dan orang-orang di sekitar. Sekian video pembuatan face shield yang dapat saya sampaikan kepada penonton semua. Tetap jaga pola hidup sehat. Ketika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker atau face shield. Tidak malas untuk mencuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, tetapi tetap ramah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.